Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Guru Berbagi. Kali ini Bu Guru ingin mengajak kalian untuk belajar tentang pokok pikiran dalam teks Mapel Bahasa Indonesia KD 3.1 kelas 5 SD. Submateri yang akan kita pelajari pada hari ini adalah 1. Kalimat utama dan kalimat penjelas atau pengembang. 2. Jenis-jenis paragraf. 3. Ide pokok paragraf. Submateri pertama yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas atau pengembang. Tetapi sebelumnya kita akan belajar terlebih dahulu tentang paragraf. Sebuah paragraf tersusun atas sebuah kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas atau pengembang. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang memuat ide pokok atau tema atau inti sebuah paragraf. Sedangkan kalimat penjelas atau pengembang adalah kalimat yang menjelaskan atau mengembangkan ide pokok dalam kalimat utama. Submateri kedua yaitu jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Ada 3 jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Paragraf deduktif yaitu paragraf yang letak kalimat utamanya di awal paragraf, karena kalimat-kalimat penjelas disampaikan setelah kalimat utama. Pada ilustrasi gambar di bawah penjelasan, di sana terlihat bahwa garis yang paling tebal terletak di bagian paling atas, yang menyimbolkan bahwa garis paling tebal adalah kalimat utama yang letaknya berada di awal paragraf. Berikutnya yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif yaitu paragraf yang letak kalimat utamanya di akhir paragraf, karena kalimat-kalimat penjelas telah disampaikan sebelum kalimat utama. Pada ilustrasi gambar di bawah penjelasan paragraf induktif, garis yang paling tebal terletak di paling bawah dari garis-garis tersebut. Hal itu menyimbolkan bahwa kalimat utama terletak di akhir paragraf. Berikutnya yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran yaitu paragraf yang letak kalimat utamanya di awal dan dikuatkan kembali di akhir paragraf. Seperti yang kalian lihat pada ilustrasi di bawah paragraf campuran. Garis yang tebal ada 2, yaitu berada di awal atau paling atas garis-garis tersebut dan di paling bawah garis-garis tersebut. Hal itu menyimbolkan bahwa letak kalimat utama paragraf campuran yaitu di awal dan di akhir paragraf. Submateri yang ketiga yaitu ide pokok sebuah paragraf. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Fungsinya, ide pokok menjadi dasar pengembangan paragraf. Itu artinya sebuah paragraf berasal dari sebuah ide atau sebuah gagasan. Letak ide pokok biasanya berada di kalimat utama sebuah paragraf. Lalu, bagaimana cara menentukan ide pokok? Yang pertama yaitu membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Yang kedua, menentukan inti paragraf yang dibaca. Inti paragraf itulah yang disebut sebagai ide pokok atau pikiran utama. Kita masuk ke contoh menentukan ide pokok. Di sini ada sebuah paragraf yaitu tentang gerak.
Bu Guru bacakan ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Kita akan cari ide pokok dari paragraf ini. Apakah dia termasuk paragraf deduktif, induktif, atau campuran? Kita cari. Setelah kalian membaca kalimat satu demi satu, maka kita cari intinya paragraf ini apa. Inti dari paragraf ini adalah tentang ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Maka kalimat utamanya atau ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kemudian kalimat-kalimat pengembangnya yaitu kalimat yang terletak di berikutnya atau selanjutnya dari ide pokok. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, itulah kalimat pengembangnya. Maka, kita dapat menyimpulkan bahwa paragraf ini adalah paragraf deduktif karena ide pokoknya berada di awal paragraf. Sekian yang bisa Bu Guru jelaskan pada materi ide pokok Mapal Bahasa Indonesia kelas 5. Terima kasih telah menyimak dan menonton video ini dengan baik. Ada sebuah kata mutiara. Ilmu yang sejati seperti barang berharga lainnya tidak bisa diperoleh dengan mudah. Ia harus diusahakan, dipelajari, dipikirkan, dan lebih dari itu, harus selalu disertai dengan doa. Sebuah kata dari anonim. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.